Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran komputer jaringan cerdas. Materi kali ini kita melanjutkan ya materi yang kemarin, mempelajari tentang K3LH, fungsi hardware, dan untuk kali ini kita akan mempelajari tentang cara perakitan komputer atau merakit sebuah komputer itu supaya bisa digunakan itu seperti apa ya. Sebelum saya mulai, silahkan untuk ketua kelasnya mempersiapkan teman-temannya ya supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum saya memulai pembelajaran kali ini, saya akan mengabsen ya untuk kehadirannya. Yang pertama, Vika Dwi ada? Ada. Muhammad Dafa Romadoni ada. Yoga Adiwinata Ada. Saiko Fatah Ivan. Oke ya, berarti nihil untuk pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya, sebelum ke pembelajaran, saya mempunyai motivasi ya. Ajarlah ilmu walau ke negeri Cina. Untuk saat ini, di era yang pandemi ini, ya sering memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Baiklah, anak-anak, kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Materi yang akan kita pelajari nanti ini ya, langkah-langkah dalam perakitan komputer. Banyak macam ya, ada harddisk, ada PSU, ada memori atau RAM. Untuk kompetensi dasar yaitu 3.2 menerapkan perakitan komputer, yang 4.2 menerapkan prosedur K3 perakitan komputer. Tujuan pembelajaran yaitu pertama, mengamati ya untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang perakitan komputer. Yang pertama. Yang kedua, mengumpulkan data tentang perakitan komputer. Yang ketiga, mengolah data tentang perakitan komputer. Yang keempat, mengomunikasikan tentang perakitan komputer. Persiapan alat dan bahan. Jadi sebelum kita merakit, kita harus mempersiapkan dulu bahan-bahan atau mungkin peralatan apa saja yang harus kita persiapkan. Yang pertama yaitu CD driver, CD operating system. Yang ketiga, software aplikasi. Yang keempat, obeng ya, ada tang, ada baut, dan alat pendukung lainnya. Memasang prosesor ke motherboard. Yang pertama yaitu buka atau tarik tuas pengunci soket prosesor pada motherboard. Terus yang kedua, sebelum meletakkan prosesor ke soket, lihat tanda titik atau segitiga di sudut. Terus lapisi atau oleskan pasta di bagian atas prosesor yang akan dipasang heatsink. Yang keempat, pasang heatsink di atas prosesor lalu kunci, jangan sampai goyang. Terakhir, colokkan konektor power kipas heatsink ke motherboard, pastikan terpasang dengan baik atau terkunci. Berikutnya yaitu memasang RAM atau memori ke motherboard. Yang pertama, lihat dan buka tuas pengunci RAM. Yang kedua, pasang RAM dengan benar lalu tekan RAM sampai kunci bunyi klik. Terus memasang power supply atau biasa juga disebut dengan PSU ya. Yang pertama, pasangkan power supply di casing. Yang kedua, sesuaikan lubang skrup sesuai dengan skrup casing. Kunci PSU menggunakan skrup, yang ada menggunakan obeng. Berikutnya yaitu memasang harddisk. Yang pertama, pasang harddisk pada casing dan kunci dengan baut menggunakan obeng plus. Selanjutnya, pasang masing-masing kabel pada harddisk. Terus berikutnya yaitu perbedaan harddisk SATA dan ATA. Nah ini harddisk itu ada dua aja ya. Harddisk ATA. ATA itu AT attachment atau ATA adalah antarmuka standar untuk menghubungkan piranti penyimpanan seperti harddisk, drive CD-ROM atau DVD-ROM di komputer.
Ini untuk ATA. Harddisk SATA adalah pengembangan dari ATA. SATA didefinisikan sebagai teknologi yang didesain untuk menggantikan ATA secara total. Adapter dari serial ATA mampu mengakomodasi transfer data lebih cepat dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ATA yang sederhana. Ini adalah gambar perbedaan harddisk ATA. Kalau SATA dia sudah menggunakan seperti adaptor. Nah, ini adalah SATA. Dari segi port ini kalau kita lihat di bawah itu beda. Kalau yang ATA, nah ini dia pakai molek konektor dan kabel, ya. Kalau yang SATA dia menggunakan SATA data kabel. Nah ini kalau kamu lihat di sini yang merah ini pengganti dari ID, ya, jelas beda. Ya, terus dia juga menggunakan kabel power, tapi yang SATA seperti itu. Ini adalah perbedaan harddisk ATA dan SATA. Terus berikutnya yaitu memasang pin group. Kabel front panel merupakan komponen penting pada PC yang seringkali terlupakan pemasangannya. Kabel ini memiliki fungsi yang vital untuk sebuah PC. Melalui kabel ini kita dapat menghidupkan PC dengan menekan tombol power pada bagian casing, atau kita dapat merestart komputer dengan menekan tombol restart. Kabel front panel ini sendiri umumnya terdiri dari 4 pasang kabel, yaitu 1. Lampu LED harddisk, lampu LED power, ya, power LED, tombol reset, ini tombol reset ini, tombol power. Petunjuk pemasangan kabel front panel ini sendiri biasanya sudah ada pada buku manual motherboard tersebut. Tapi sekarang hampir semua motherboard menggunakan standar yang sama dalam peletakan pin-pin. Kabel front panel terdiri dari 10 pin, sehingga 5 pin yang berada di bawah semuanya bernomor ganjil. Dari kiri ke kanan bernomor 13579. Sedangkan pin yang berada pada barisan atas bernomor genap. Berikut ini adalah susunan pemasangan kabel front panel. 13 itu ditancapkan untuk HDD LED. Jadi terus 24 yang ini, yang sebelah kanan, ini khusus yang namanya power LED. Nah ini power LED. Terus 57, 68 itu untuk power SV. Pin 1, 2 dan 6 dihubungkan dengan kabel positif. Hanya pin nomor 5 yang dihubungkan dengan kabel negatif. Sebaliknya, pada kolom sebelah kanan hanya pin nomor 7 yang terhubung ke kabel positif, sedangkan pin nomor 3, 4 dan 8 terhubung ke kabel negatif. Untuk menghafalkannya dapat menggunakan susunan sebagai berikut. Nah, ini untuk menghafal ya. 13, 24, 57 dan 68. Positif negatif, positif negatif, negatif positif dan positif negatif. Dan sudah pasti hanya pin nomor 57 yang susunannya terbalik dari yang lain. Untuk menentukan kabel positif dan negatif, caranya dengan melihat warnanya saja. Kabel negatif umumnya berwarna putih atau hitam, tetapi jika kabel putih dan hitam menjadi pasangan, maka yang putih yang negatif. Jika tidak ada kabel warna putih atau hitam, maka biasanya akan ada warna merah sebagai kabel positif. Saya tanya, peralatan apa yang dalam merakit komputer? Ada yang mau jawab? Obeng, tang, toolbox, Pak. Oke, itu ya. Belum saya melanjutkan, kira-kira ada yang tanyakan enggak kira-kira dari penjelasan saya ini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke tugas. Ya, ke tugas. Jelaskan langkah-langkah dalam memasang PSU. Yang kedua, jelaskan langkah-langkah dalam memasang harddisk. Yang ketiga, jelaskan perbedaan harddisk SATA dan ATA. Silahkan kalian bagi kelompok ya. Saya kelompok saya bagi 2 ya. Ini kira-kira membutuhkan waktu berapa menit ya untuk mengerjakan? 5 menit ya. Ini saya tanya ya. Ada. Oke, siapa ini? Yoga Diwinata. Jelaskan langkah-langkah dalam memasang PSU. 1. Hubungkan kabel 1 daya Anda mulai dengan konektor motherboard 24 pin.
2. Selanjutnya sambungkan kabel CPU atau motherboard 8 pin. Kan power SW, reset SW dengan header indikator LED ke motherboard untuk mengaktifkan LED tombol power atau reset pada casing Anda. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Yoga. Sekarang yang nomor 2, Ya. ini pertanyaannya. Jelaskan langkah-langkah dalam memasang hard disk. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan Vika. 1. Siapkan hard disk dan casing. 2. Jenis hard disk disesuaikan dengan motherboard. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Vika. Yang nomor 3, jelaskan perbedaan hard disk SATA dan ATA. Silakan yang mau jawab, siapa ini kira-kira? Saya, Pak. Oh, Muhammad Dafa, silakan. Di SATA, perbedaan ATA dan SATA yang paling menonjol ialah dari kabel data dan powernya yang berbeda. Di SATA memungkinkan Anda menghubungkan perangkat penyimpanan langsung dengan motherboard untuk kabel pita. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Terus sebelum nanti kalian mengerjakan, silakan nanti dilihat ya pretestnya. Di sini sudah saya buatkan untuk soal-soal pretest ya. Silakan nanti dikerjakan di link yang sudah saya bagikan ke grup. Setelah itu nanti juga ada tugas ya untuk materi perakitan. Ini sudah saya upload ya ke Google Classroom ya. Silakan nanti kalian melihat atau mengecek Google Classroom. Di Google Classroom nanti juga ada tugas ya, perbedaan hard disk SATA dan ATA. Nomor 2, kabel pin group nomor berapakah untuk HDD LED. Dan ketiga, kabel pin group nomor berapakah untuk power SW. Nah, itu adalah tugas yang harus kamu kerjakan ya. Nah, ini tugas seperti ini sama kayak di Google Classroom tadi. Apa perbedaan HDD SATA dan ATA, kabel pin group nomor berapakah untuk HDD LED, kabel pin group nomor berapakah untuk power SW. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kira-kira kesimpulannya dari materi yang telah saya sampaikan tadi apa aja? Saya, Pak. Oke, silakan. Kesimpulannya, dalam merakit sebuah komputer dibutuhkan beberapa alat antara lain tang, obeng, toolbox, dan peralatan lainnya. Selain itu, juga dibutuhkan keterampilan dalam memasang hardware seperti PSU, hard disk, pin group, dan lain-lain. Jadi intinya dalam proses perakitan sebuah PC itu kita harus memperhatikan ya apa yang namanya K3LH. Untuk materi hari ini kita cukupi perakitan itu ya. Untuk materi minggu depan yaitu 3.4 itu nanti kita akan belajar tentang cara instalasi operating system. Kalau sudah tidak ada yang tanyakan, silakan ketua kelas dapat memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum saya akhiri, saya selalu mengingatkan ya, pakai masker, sering cuci tangan, dan hindari kerumunan ya. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.